Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa secara gambaran kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum itu kita absen dulu ya. Apa ada yang nggak hadir hari ini? Anissa Agustin. Anissa Agustin. Hadir. Karin. Ada lagi? Udah. Semuanya hadir ya. Yang nggak hadir cuma Karin sama Anissa Agustin ya. Oke. Sebelum belajar kita rapihin dulu ya kursinya, kita duduk dengan nyaman supaya belajarnya lebih enak ya. Iya. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kayaknya udah semangat banget ya hari ini kita buat belajar. Ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita belajar apa? Bagian-bagian room attendant troli Bu. Oke, betul, Evi masih ingat ya. Teman-teman juga perlu direview lagi ya materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat juga gak? Di troli itu ada apa aja? Ada rak, Ada rak, linen, ada linen, sama ada Dengan hamper, Bu. linen hamper, betul. sama ada Sama ada yang buat Berbase sampah, hamper. berbase hamper, benar. Nah, berkaitan sama yang minggu kemarin kita perlu belajar bagian-bagiannya nih. Di troll itu ada bagian apa aja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perlengkapannya. Apa aja yang perlu disiapkan di dalam troli room attendant itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menyebutkan perlengkapan yang ada dalam room attendant troli dengan jelas. Peserta didik mampu mengelompokkan perlengkapan troli seperti linen, duis supplies, dan cleaning supplies dengan lengkap. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari perlengkapan tersebut dalam kegiatan pembersihan kamar hotel dengan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke linen supplies nih, teman-teman. Sebagai room attendant kita perlu tahu gitu ya, linen supplies itu ada apa aja. Kalau kita nggak tahu, sebagai room attendant nggak tahu linen supplies, bagaimana jadinya gitu kalau di kamar nggak ada linen, tamu juga jadi gak nyaman, nggak di kasurnya nggak ada linen. Nah, jadi room attendant juga harus tahu nih. Yang pertama ada yang tahu nggak ini apa? Sebelum spray itu disimpan apa? duvet. Duvet itu buat selimut. Nah, kalau yang sebelum spray itu namanya bed protector. Nah, bed protector ini buat apa? Ada yang tahu? Protektor sebagai pelindung, betul, pelindung kasur ya, biar kalau ada noda atau cairan yang tumpah di kasur nggak langsung ke kasur. Nah, jadi kalau kotor tuh kita bisa ambil langsung bed protectornya aja, nggak harus sampai kasur-kasurnya kita bersihin. Nah, yang kedua ada sheet biasa kita sebut spray. Nah, sheet itu ada yang flat, ada yang fitted. Nah, yang biasa di rumah tuh namanya fitted, ada karetnya di ujung-ujung. Nah, kalau di hotel biasanya pakai yang flat sheet. Selanjutnya ada cover duvet. Cover duvet itu yang tadi Dewi sebut itu buat selimut ya. Kalau di hotel tuh ada inner duvetnya, ada covernya. Jadi kalau kotor juga kita bisa langsung ambil covernya aja, gak harus dibersihin satu selimut langsung. Yang terakhir ada pillowcase. Pillowcase itu sarung bantal. Nah, jenis sheet juga ada dua nih. Ada yang single, ada yang double. Kalau yang single ada dua bagian juga. Yang pertama 120 kali 200 dan yang kedua 100 sampai 100 kali 200. Nah, yang kedua
ada 3, ada yang standar, ada yang queen, dan ada yang king. Kalau yang standar 160 kali 200, kalau yang queen 180, dan yang king 200 yang paling besar. Nah, ini juga ada towel. Kenapa bentuk towel di hotel itu ada berbagai macam? Nah, di hotel itu ada seni yang namanya folding towel. Jadi kalau misalkan tamu tuh bisa request gitu, kalau ada hari spesial tamu kayak Enif atau ulang tahun bisa request ke front office-nya. Kalau ya seperti itu. Nah, misalkan seperti swan towel yang biasanya buat honeymoon, itu biasanya menggunakan handuk sesuai ukurannya. Nah, ada face towel, biasanya paling kecil, ada hand towel, ada bed mat, ada bed towel, ada bed sheet. Nah, kalau bed mat ini digunakan buat keset, disimpan di bawah bed up. Kalau yang lainnya ini untuk badan, hand towel buat tangan, dan washcloth juga buat tangan. Nah, selanjutnya ada gue supplies. Gue supplies ada yang ingat nggak? Gue supplies disimpan di bagian mana kalau di trolley? Atas. Di bagian atas, betul ya. Nah, ada yang mau bacain? Saya Bu. Boleh, Perlengkapan gue supplies dan amenities. Nah, perlengkapan yang digunakan tamu pada saat menginap di hotel itu termasuk kayak soap atau sabun, terus sampo, conditioner, bed foam, toothbrush atau dental kit, terus shower cap, sanitary bag, suicide paper, cotton bud, shaving kit, candle, sewing kit, toilet paper, facial tissue, laundry bag, laundry list, rubbish bag, glass cover, sama maintenance, sama memo pad Bu. Nah, ini tuh ada yang komplit itu biasanya ada di hotel bintang 5. Kalau yang di bintang 1 atau sampai bintang 3 tuh biasanya cuman ini nih yang digambar. Ada comb, ada dental kit, ada shaving kit, cotton bud, shower cap, sanitary bag. Nah, ada cleaning chemical yang wajib juga untuk membersihkan kamar mandi. Cleaning chemical ini digunakan untuk menyimpan alat-alat. Cleaning chemical ini disimpan di carry caddy. Nah, carry caddy ini digunakan untuk menyimpan alat-alat pembersih seperti cairan dan perlengkapan kain lapnya. Nah, ada glass cleaner, ada toilet bowl cleaner. Glass cleaner untuk kaca, kalau toilet bowl buat membersihkan toilet, lalu furniture polish untuk membersihkan furnitur kayu, metal polish buat yang berbahan logam, MPC untuk berbagai bahan, air freshener buat pewangi ruangan, lalu ada sponge, ada toilet bowl brush, wiper, hand glove, hand broom, spot bright, soft cloth, cotton cloth, glass cloth, sanitary cloth, dan samainis. Nah, lalu ada alat pembersihnya nih. Yang pertama ada mop atau pelan, ada ember atau bucket, ada sapu, broom, dan pengki atau dustpan. Nah, ini juga cleaning equipment yang digunakan buat sehari-hari saja gitu ya. Kalau untuk deep cleaningnya menggunakan mechanical equipment. Nah, ada perlengkapan lagi nih. Yang pertama ada formulir yang wajib diisi setiap room attendant membersihkan kamarnya. Lalu ada room attendant sign, ini biasanya udah langsung ada di kamarnya juga ya, buat nyimpen di pintunya nih. Biasanya kalau tamunya lagi diganggu bisa langsung dicampurin aja gitu di gagalnya, biar pelayan nggak perlu mengetuk lagi. Terus ada key room. Nah, key room ini biasanya buat membuka pintu dan nyalain lampu. Nah, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
aturannya sama kayak minggu kemarin. Nanti ada gambar. Kalau teman-teman tahu, langsung angkat tangan, sebutin gambarnya dan fungsinya. Gambarnya juga nggak lupa, sebisanya aja ya. Sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini baru tadi. Ada yang mau jawab? Ada. Seperti Oke, Ibu. sebutin boleh satu semuanya dulu. Ada mop, Ibu. Mau yang mana? Mop yang ini. Ini. Ya. Ini apa? Itu ada bucket. Oke. Terus ada dustpan. Yang ini apa ini? Dustpan yang itu, Ibu. Yang ini. Iya. Oke, yang ini? Itu broom. Broom. Oke, kita kunci ya. Ada yang mau ganti? Atau semuanya setuju? Setuju. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ding ding. Yeay, betul ya semuanya. Ini mop, ini bucket, ini broom dan dustpan. Tebak gambar lagi nih. Nah ini gampang. Ada yang mau jawab? Saya. Boleh? Elva, Evi. Ada 3 gambar nih. Yang pertama ada formulir. Formulir yang mana? Yang itu yang pertama. Oke. Yang kedua ada room attendance sign. Oke, yang Yang mana? ini ada queue. Ini Kiro. Oke, kunci? Kunci. Setuju? Setuju. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, betul ya ini formulir. Ada desain dan Kiro. Tepuk tangannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, ada yang mau baca kesimpulan? Saya. Boleh, Bilkis. Jadi room attendant trolley merupakan perlengkapan kerja utama bagi room attendant yang berfungsi untuk memudahkan proses pembersihan dan penyiapan kamar tamu secara efektif dan efisien. Isi trolley terdiri dari beberapa kelompok perlengkapan yaitu linen supplies, cleaning chemical, cleaning equipment, waste amenities, dan waste supplies. Nah, room attendant side, key room, serta berbagai formulir operasional housekeeping. Setiap perlengkapan memiliki fungsi masing-masing yang saling mendukung dalam menjaga kebersihan, kerapihan, kenyamanan, dan kelengkapan kamar hotel sesuai standar pelayanan. Penataan troli yang lengkap, rapi, dan sesuai prosedur sangat penting untuk menunjang kelancaran kerja room attendant serta meningkatkan kepuasan tamu hotel. Oke, terima kasih Bilkis. Ya, Ibu. Nah, sebelum itu Ibu ingin mereview ulang lagi nih sebelum kita penutupan hari ini. Karena tadi tidak ada yang bertanya, jadi Ibu aja ya yang nanya, boleh? Ya, Ibu. Oke, sini Ibu udah menyiapkan 3 pertanyaan nih. Yang tahu langsung angkat tangan ya. Siap, Ibu. Yang pertama, sebutkan cleaning chemical yang ada di room attendant trolley. Saya, Ibu. Boleh, Sri. Jadi yang ada di cleaning chemical itu yang pertama ada glass cleaner, toilet bowl cleaner, furniture polish, mental polish, MPC, dan air freshener, Bu. Oke, betul. Itu pertanyaannya buat Sri. Yang kedua, fungsi dari glass cleaner apa? Aku. Boleh, Firna. Jadi fungsi dari glass cleaner itu untuk membersihkan bagian yang berbahan kaca seperti cermin atau pintu kaca. Oke, betul ya, buat membersihkan kaca. Boleh tepuk tangannya buat Firna. Nah, yang terakhir nih, fungsi dari toilet bowl cleaner apa? Saya, Bu. Boleh, Bilkis. Bahan untuk membersihkan toilet bukan, Bu? Betul, tepuk tangannya. Nah, toilet bowl cleaner itu buat bersihin toilet. Oke, sudah ya. Terima kasih atas partisipasinya sudah aktif hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa
dipelajari lagi lebih jauh buat sama teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk minggu depan kita akan praktek menata perlengkapan troli ya. Siapkan materinya ya.